Masya Allah, banyak. Ini juga harus di sini. Hah? 3. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala hawla wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga pertemuan kita di majelis ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwan dan akhwat, azzani Allahu wa iyyakum. Tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tema yang sangat penting, tema yang tentunya dicari dan ditanyakan oleh setiap muslim. Setiap muslim dan setiap muslimah berusaha untuk bagaimana bisa selamat di akhirat kelak, bisa selamat pada hari kiamat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita semua akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan ghurla, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal, dan belum dihitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yanzuru ba'duhum ila ba'd." Kalau demikian, maka yang laki-laki akan melihat kepada perempuan dan perempuan melihat kepada laki-laki. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min dzalik. Kondisi pada hari itu lebih berat daripada apa yang engkau bayangkan. Masing-masing akan berpikir tentang dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Semua mengatakan nafsi nafsi, ya, diriku sendiri, ya. Semua memikirkan tentang keselamatan dirinya sendiri. Banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang kondisi hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha ila akhiril ayat, sampai ayat terakhir. Kemudian juga dalam ayat lain disebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti, yauma tadhalu murdi'atin amma arda'at, wanita-wanita yang menyusui lalai dari anaknya yang dia susui. Bahkan orang-orang yang hamil semua melahirkan anaknya pada hari tersebut. Dan pada hari tersebut matahari didekatkan di atas kepala manusia. Sebagian orang ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai ke lehernya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan pada hari itu juga ada naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut. Juga pada hari itu ada telaga Kautsar, dan juga ada pembagian catatan amalan. Ada
timbangan yang sangat detail, yang mana timbangan tersebut menghitung sampai seberat anak semut. Kalau hari ini kita timbang anak semut, maka tidak ada beratnya. Tapi pada hari itu, maka meskipun seberat anak semut, maka akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya kita semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir di sini tentu ingin selamat, tentu ingin dijauhkan dari azab pada hari tersebut. Karena ketahuilah hadirin dan hadirat sekalian, sungguhnya orang yang benar-benar sukses, benar-benar berhasil adalah orang yang selamat pada hari tersebut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang berhasil. Dan kita semua tentunya ingin mencapai kesuksesan tersebut. Ingin termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sehingga kita benar-benar menjadi orang al-faizin, orang-orang yang berhasil. Dan kita harus mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa menyebabkan kita selamat pada hari tersebut, pada hari kiamat. Ikhwan dan akhwat azzani Allahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya orang yang telah meninggal berarti kiamatnya sudah terjadi. Orang yang sudah meninggal faqad qamat qiyamatuhu, dan dia sudah masuk ke hari akhirat. Maka selama kita hidup, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah para hadirin dan hadirat semuanya, tema yang kita bahas ini adalah permasalahan yang bahkan difikirkan oleh orang-orang yang telah dijamin masuk surga, orang-orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka berada di surga, yaitu sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, dan sahabat Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, suatu hari sahabat Umar pernah melewati sahabat Utsman radhiyallahu anhu, kemudian dia memberi salam kepadanya. Namun sahabat Utsman ternyata tidak menjawab salam tersebut, sampai sahabat Umar mendatangi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka sahabat Umar melaporkan kepada sahabat Abu Bakar bahwasanya dia memberi salam kepada sahabat Utsman tapi tidak dijawab. Maka datanglah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar kepada sahabat Utsman dan bertanya kepadanya, "Sallama alaika akhuka Umar falam tarudda alaihi." Abu Bakar berkata kepada sahabat Utsman, "Sahabatmu, saudaramu Umar memberi salam kepadamu namun engkau tidak menjawab salamnya." Maka sahabat Utsman pun mengiyakan, dan beliau mengatakan bahwasanya saya tidak sadar, saya tidak sedang memperhatikan ya, salam beliau, sehingga saya tidak menjawabnya. Ternyata sahabat Abu Bakar mengatakan, "Shadaqa Utsman." Ya, Utsman tidak berbohong. Beliau sedang memikirkan suatu perkara yang besar. Beliau memikirkan tentang keselamatan pada hari kiamat. Beliau memikirkan bagaimana bisa selamat pada hari kiamat nanti. Ya, maka beliau mengatakan bahwasanya beliau belum sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa selamat pada hari kiamat nanti.
Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, laqad sa'altuhu an hadza. Sungguh saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perkara ini. Maka sahabat Utsman pun bertanya, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, man qabila minni al-kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya kanat lahu najatan. Barang siapa yang menerima kalimat yang aku sampaikan kepada pamanku pamanku Abu Talib, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebelum beliau meninggal Rasulullah mengatakan, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menerima kalimat tersebut, maka dia akan selamat pada hari kiamat. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya mereka, para sahabat, orang-orang yang telah dijamin masuk surga, masih memikirkan bagaimana bisa selamat dari azab pada hari kiamat nanti. Apalagi kita, tentunya kita semua harus selalu memikirkan, selalu menjadi bahan pikiran kita, bagaimana kita bisa selamat pada hari kiamat nanti. Kita terkadang, ya, ada orang yang berbicara dengan kita, ada orang beri salam kepada kita, namun kita tidak sadar. Tapi yang kita pikirkan bukan masalah akhirat. Yang kita pikirkan bukan bagaimana kita bisa masuk surga, bagaimana bisa selamat dari neraka. Tapi yang kita pikirkan kebanyakan hanya tentang urusan-urusan dunia kita, urusan bisnis kita, urusan keluarga kita. Namun sahabat Utsman ketika itu tidak sadar dengan ucapan salam dari sahabat Umar, karena memikirkan tentang bagaimana bisa selamat di akhirat nanti. Maka perkara pertama tentunya yang menjadi sebab keselamatan seseorang pada hari kiamat nanti adalah tauhid, yaitu dia selalu menjaga tauhidnya, menjaga peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai, ya, kita meninggal masih ada dosa syirik yang kita kerjakan, masih ada noda-noda kesyirikan yang masih ada pada diri kita. Maka wajib bagi kita untuk selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan dalilnya jelas sekali dari riwayat tadi, bahwasanya barang siapa yang menerima kalimat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, maka baginya adalah keselamatan. Dan tentunya mengucapkan, ya, kalimat tauhid tidak sekedar diucapkan di lisan kita saja, ya. Tauhid mempunyai syarat-syarat yang harus kita penuhi. Pernah ditanyakan kepada seorang salaf bernama Wahab ibn Mudabbih rahimahullah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau mengatakan, na'am, walakin laysa miftahun illa walahu asnam. Tapi tidak ada kunci yang tidak ada gigi-giginya. Tidak ada kunci yang tidak ada gigi-giginya. Fa idza ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha laka. Apabila engkau datang dengan kunci yang ada gigi-giginya, maka akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah laka. Adapun jika tidak ada giginya, maka tidak akan dibukakan untukmu. Yang beliau maksud di sini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah tidak cukup kita ucapkan sekedar di lisan saja. Kita harus ucapkan dengan ilmu, dengan mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah. Harus mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dan harus jujur ketika mengucapkannya. Karena jika kita mengucapkan tanpa ilmu,
maka kita akan sama dengan orang-orang dhalin, orang-orang yang sesat, yang mereka beramal tanpa ilmu. Padahal kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari jalannya orang sesat dan jalannya orang yang dimurkai. Dan apabila kita mengucapkan dan tidak mengamalkan, mengetahui namun kita tidak amalkan, maka kita termasuk orang-orang al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Atau kita ucapkan tapi tidak sesuai apa yang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang munafikin. Maka kalimat la ilaha illallah harus kita ucapkan, dan kita mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan la ilaha illallah mempunyai dua rukun. La ilah an-nafi, peniadaan, dan illallah adalah isbat, penetapan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita harus mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu tentang artinya. Kemudian harus dengan keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Al-yaqin al-munafi lisyak, yang menghilangkan keraguan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Makna bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita harus ucapkan dengan as-sidq, dengan kejujuran, yang berbeda dengan orang-orang munafikin yang mereka ucapkan di lisannya saja namun tidak diamalkan dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan dengan lisannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian kita juga harus mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai apa yang kita ucapkan, mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai perintah-perintahnya, dan mencintai segala yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang cinta kepadamu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Maka kita harus berusaha cinta kepada Allah, cinta kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan cinta kepada segala yang mendekatkan kepada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita harus ikhlas tentunya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Bukan riya, bukan mengharapkan dunia, dan bukan mengharapkan segala selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus menerima sepenuhnya kalimat ini dan tunduk terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan tentunya kita semua ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah tidaklah dikatakan ibadah jika tidak disertai dengan keikhlasan. Sebagaimana salat tidak akan diterima jika tidak disertai dengan bersuci. Demikian juga ibadah tidak dikatakan ibadah jika tidak disertai dengan keikhlasan. Dan seluruh rasul, seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua setiap hari, setiap salat, kita berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu mentauhidkannya. Kita selalu membaca setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Kemudian perkara berikutnya yang menjadi sebab keselamatan di akhirat nanti adalah al-amal bis sunnah. Senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu seperti perahu Nuh. Man rakibaha naja. Barang siapa yang naik ke atasnya, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha ghariq. Barang siapa yang meninggalkan, tidak ikut naik ke perahu tersebut, maka dia akan tenggelam. Maka untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang selamat, harus nantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan diterima suatu amalan kecuali amalan tersebut dibangun di atas sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena syarat diterimanya amalan adalah al-ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan ikhlas, murni mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan amalan yang tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada anjurannya, meskipun banyak akan tertolak. Meskipun seorang melakukan amalan yang sangat banyak, sudah capek melakukan amalan tersebut, jika tidak dibangun di atas sunnah, maka amalan tersebut tertolak. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairu minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit, ya, tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi dibangun di atas bid'ah. Ya, meskipun sedikit. Habul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus, meskipun sedikit. Maka kita berusaha untuk menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal kecuali di atas sunnah, meskipun amal itu tidak banyak, tapi kita berusaha untuk continue, berusaha untuk selalu melaksanakan konsisten, istiqamah di atas sunnah yang telah kita kerjakan. Dan kita semua ketahui, ya, dan pernah mendengarkan hadis orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, kemudian mereka diusir dari telaga tersebut, ya, sampai Nabi mengatakan, ummati ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Namun dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelahmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan bid'ah, orang-orang yang beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dijauhkan dan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tentunya, ya, di antara perkara yang bisa menyebabkan kita selamat pada hari kiamat nanti adalah selalu berusaha konsisten menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita tidak bisa mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak rajin untuk mempelajari sunnah-sunnah tersebut. Kemudian di antara ayat-ayat yang mengumpulkan, di antara ayat yang mengumpulkan sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat nanti adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Dalam ayat ini disebutkan 4 perkara yang bisa menjadi penyebab kita selamat pada
hari kiamat nanti, di akhirat nanti adalah yang pertama man yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, taat melaksanakan perintah-perintahnya, taat menjauhi larangan-larangannya, kemudian wa rasulah, wa man yuti'illaha wa rasulah, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yakhsyallaha, dan khasyatullah, takut kepada Allah, baik ketika sendiri maupun ketika di tengah keramaian, baik ketika tidak ada yang melihat atau ketika banyak yang melihat. Dan inilah penyebab seorang akan berhasil, akan sukses, akan dijauhkan dari azab ketika dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, takut akan azab Allah, takut akan ancaman Allah Azza wa Jalla. Wa yattaqi, yang keempat adalah selalu bertakwa. Dan takwa adalah amalun bi taatillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Takwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah, raja'a thawabillah, karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, wa tarkun li ma'siyatillah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, khifata adzabillah, karena takut azab Allah Azza wa Jalla. Inilah makna takwa yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu senantiasa beramal melaksanakan perintah-perintah Allah ala nurin minallah, di atas petunjuk, di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian karena apa? Raja'a thawabillah, karena mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tarkun li ma'siyatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ala nurin minallah, juga di atas petunjuk, meninggalkan apa-apa yang dilarang karena ilmu, karena dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khifata adzabillah, takut akan azab Allah Azza wa Jalla, takut ancaman Allah Azza wa Jalla, bukan karena takut oleh perkataan-perkataan manusia ataupun sebab-sebab lainnya. Kemudian berikutnya, ikhwan dan akhwat azzani Allahu wa iyyakum, hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sebab yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti adalah senantiasa kita memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, dosa-dosa besar, maksiat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Qawqal, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya sahabat ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubat wa ahlaltul halal wa harramtul haram, a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku salat 5 waktu?" Dalam riwayat lain ada tambahan wa sumtu Ramadan, dan aku puasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, yang halal aku kerjakan, makanan yang halal aku makan. Wa harramtul haram, yang haram aku tinggalkan, yang haram aku tidak makan, tidak kerjakan. Adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Dalam tambahan riwayat yang lain, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah sama sekali selain perkara-perkara tersebut. Apakah aku bisa masuk surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Berarti dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, terutama salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan, mengerjakan apa yang dihalalkan, memakan apa yang halal, ini adalah penyebab
utama seorang masuk ke dalam surga. Ya, terutama salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di atas langit ke-7. Allah panggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melalui perantara Jibril, tapi Allah memanggil langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan pertama kali 50 kali salat sehari semalam. Namun karena Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya, maka mintalah keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berkali-kali Nabi Muhammad SAW bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah, sehingga diringankan menjadi 5 kali salat sehari semalam, namun pahalanya tetap 50 salat. Dan ini adalah sebaik-baik amalan dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang amalan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Apabila salat seorang baik, maka baiklah amalan-amalan yang lain, dan apabila salatnya buruk, maka buruklah amalan-amalan yang lain. Maka salat ini harus kita benar-benar jaga, benar-benar kita perhatikan salat kita. Kita melaksanakannya tepat pada waktunya, kita melaksanakan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan ruku kita, menyempurnakan sujud kita, khusyuk kepada Allah ketika kita sedang sholat. Dan ini adalah perkara yang harus selalu kita perhatikan. Juga apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan adalah perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang dibolehkan, dan apa yang haram kita berusaha untuk meninggalkannya, tidak mendekatinya sama sekali dan menjauhinya, dan berlepas dari segala yang diharamkan. Inilah yang akan menyebabkan kita bisa selamat pada hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya, ikhwan dan akhwat azzani Allahu wa iyyakum, adalah selalu mengingat, membayangkan, menghadirkan di dalam pikiran kita bahwasanya kita semua akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita semua akan berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla tanpa penerjemah. Kita semua akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa dia kerahkan. Meskipun ini masuk dalam pertanyaan pertama, namun ini akan ditanyakan secara khusus tentang masa muda kita. Apa yang kita kerahkan, untuk apa kita gunakan masa muda kita. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, dan tentang harta kita semua akan ditanyakan, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmu yang kita pelajari, kita ketahui, apakah kita sudah mengamalkannya. Ini semua akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan tentang air minum yang kita minum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya bahwasanya la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Dalam Al-Qur'an ketika beliau mentafsirkan bahwasanya sungguh kalian semua akan ditanyakan tentang nikmat yang kalian rasakan. Bahkan air minum yang kita minum, makanan yang kita makan, semuanya akan ditanyakan. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut? Pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita tempati, dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Apakah kita telah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut atau belum mensyukurinya? Allah Ta'ala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang yang berbuat keburukan atas apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang telah berbuat baik. Dan jika kita selalu memikirkan tentang nasib kita di akhirat nanti, inilah yang akan menyebabkan kita selamat di hari kemudian.
Namun jika kita cuek, ya, tidak memperhatikan, tidak menjadi urusan kita mau selamat atau tidak, inilah yang akan menyebabkan kita diazab pada hari kiamat nanti. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat, ya, ambil buku catatan amalan saya, baca sendiri. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu aku yakin bahwasanya aku akan bertemu dengan hisabku. Maka selalu, ya, diperhitungkan, dia selalu memperhitungkan tentang hari tersebut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia pun berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi, kutufuha daniyah, yang buah-buahnya sangat mudah untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah karena apa yang telah kalian kerjakan pada masa-masa yang telah lampau. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, ya, dia akan menyesal pada hari tersebut. Dan yang perlu kita perhatikan adalah, ya, yang harus selalu kita ingat bahwasanya hari tersebut adalah hari yang sangat berat, hari yang kita semua akan ditanyakan tentang apa yang kita kerjakan di dunia ini. Makanya ini harus selalu menjadi pikiran kita, harus menjadi pertimbangan kita. Kata sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena jika kita selalu bermuhasabah, selalu introspeksi diri kita, inilah yang akan meringankan, ya, timbangan kita di akhirat nanti. Setiap kita berdosa, kita selalu istighfar. Setiap kita berbuat kesalahan, kita segera meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga urusan kita menjadi ringan di akhirat nanti. Kemudian berikutnya, hadirin dan hadirat azanillahu wa iyyakum, jangan sampai kita merasa tertipu dengan amalan yang telah kita kerjakan. Jangan merasa ujub, jangan merasa bangga, merasa sombong dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Dan kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Karena ketahuilah bahwasanya orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka kerjakan dan hati mereka merasa takut. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah yang merasa takut itu adalah orang yang mencuri, berzina, ya, berbuat dosa besar? Lah, kata Rasulullah SAW, bukan. Ya, yang dipuji dalam ayat tersebut adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berzakat, namun hati mereka takut tidak diterima amalan-amalan mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, sahabat Abdullah bin Rawahah suatu hari pernah menangis. Ketika dia sakit, dia menangis. Dan ketika istrinya melihat dia menangis, istrinya pun ikut menangis. Dan dia bertanya kepada istrinya, ya, apa yang membuat engkau menangis? Ya, maka istrinya menjawab bahwasanya karena aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis. Dan sahabat Abdullah bin Rawahah kemudian mengabarkan kepada istrinya bahwasanya membuat aku menangis adalah karena aku membayangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Aku sedang merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, yaitu mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Perkara tersebut sudah menjadi keputusan yang tidak bisa dirubah. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim jatuh ke neraka.
Dan beliau mengatakan, la adri, ya, ana mimman yanju aula. Ya, aku tidak tahu apakah aku termasuk orang yang selamat atau tidak. Maka kita tidak boleh merasa bangga dengan apa yang telah kita kerjakan. Kita harus selalu takut sebanyak apapun yang kita kerjakan. Kita harus selalu merasa takut, ya, jangan-jangan amalan kita tidak ikhlas. Jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana 3 sahabat tadi, yang mereka orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Bukan mereka tidak percaya dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, di antara mereka menyebutkan bisa jadi ada syaratnya. Ada syaratnya. Sehingga kita yang tentunya tidak ada jaminan akan selamat, ya, sampai akhir hayat kita, ya, apakah kita masih berada di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW atau tidak, lebih pantas untuk merasa takut. Maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditetapkan di atas agamanya, ditetapkan di atas sunnahnya. Maka di antara, ya, sebab-sebab keselamatan pada hari kiamat nanti adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah ibn Amir. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana, ya, agar kita bisa selamat? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Imlik alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Wal yasa'ka baituk. Dan hendaklah engkau betah tinggal di rumahmu. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah dosa-dosamu. Ya, 3 perkara ini adalah penyebab seorang bisa selamat di dunia dan di akhirat nanti. Perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis tadi adalah imlik alaika lisan. Jaga lisanmu. Perhatikan apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau tulis, apa yang keluar dari mulutmu. Karena, ya, seorang, ya, dalam hadis disebutkan la yatakallamu bil kalimah la yulqilaha balan yahwi fi jahannam 70 kharifan. Terkadang seorang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menyangka kalimat tersebut berbahaya, ternyata membuat dia terjatuh ke neraka jahanam sedalam 70 tahun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Juga dalam hadis yang lain, "Man samata naja." Barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah yang menyebabkan banyak orang terjatuh ke dalam neraka, terjungkal ke dalam neraka adalah apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Makanya barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka Rasulullah menjamin baginya surga. Maka untuk selamat kita harus selalu berusaha menjaga lisan kita. Tidak mengucapkan kecuali yang baik, tidak mengucapkan kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang diucapkan kecuali ada malaikat, ya, raqib dan atid yang mencatat ucapan tersebut. Dan barang siapa yang menganggap, ya, menghitung ucapannya bagian dari amalannya, tentu dia akan berhati-hati. Karena amalan ini, karena ucapan ini adalah termasuk amalan kita, termasuk amalan yang akan dihisab. Maka sebelum kita mengucapkan sesuatu, hendaklah kita menimbang apakah ucapan tersebut adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang baik, ucapan yang mubah, atau ucapan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian waliyasa'ka baituk. Hendaklah engkau betah di rumahmu, terutama di musim-musim fitnah, ketika banyak terjadi kekacauan. Maka seorang lebih baik untuk banyak di rumahnya. Namun bukan berarti kemudian tidak ke masjid, tidak bekerja. Tetap dia berangkat ke tempat bekerjanya, tetap dia keluar untuk salat jamaah di masjid, namun dia lebih banyak untuk tinggal di rumahnya. Tidak menghadiri tempat-tempat yang bisa menyebabkan dia terjatuh kepada kemaksiatan atau ikut serta dalam fitnah dan keburukan. Waliyasa'ka baituk.
hendaklah seorang betah untuk tinggal di rumahnya, tidak menghadiri tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, tidak meramaikan ya, acara-acara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Wabki ala khati'atik, yang ketiga adalah tangisilah dosa-dosamu, tangisilah, menangislah atas dosa-dosa yang engkau kerjakan. Karena an-nadam, penyesalan adalah pintu taubat seseorang. Maka kita harus selalu menghitung dosa-dosa yang kita kerjakan. Kita selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan inilah yang bisa menyebabkan kita selamat pada hari kiamat nanti. Kemudian sebab berikutnya adalah selalu berdoa kepada Allah, selalu merengek di hadapan Allah Azza wa Jalla, selalu meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditetapkan di atas sunnah, di atas tauhid, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Memperbanyak doa terutama di waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa di waktu-waktu tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya hampir semua yang kita sebutkan dari awal ya, sampai akhir tadi kebanyakan adalah ya, intinya jika kita tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita tidak bisa berada terus di atas tauhid, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Maka kita harus memperbanyak doa agar kita diselamatkan, agar kita ditetapkan, agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan inilah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dan doa yang paling mencakup semua kebaikan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, kami minta kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Perbanyaklah ya doa kepada Allah Azza wa Jal, perbanyaklah meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian penyebab keselamatan berikutnya adalah kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah dijamin akan diampuni dosanya yang lalu maupun akan datang, yang dijamin masuk surga, bahkan berada di tempat yang paling tinggi di surga, tidak kurang dari sehari semalam beristighfar 70 kali atau 100 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam catatan amalannya istighfar yang banyak ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sungguhnya Allah tidak akan mengadab mereka dan engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan ini tentunya sudah lewat karena Nabi sudah meninggal. Namun yang kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diadab. Karena sungguhnya kita banyak sekali melakukan dosa ya. Dan selama kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari azabnya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ajibtu liman yahlak wan najatu ma'ah. Saya heran kepada orang yang binasa padahal keselamatan itu ada pada dirinya. Qila wa ma huwa? Ya, apa keselamatan tersebut? Beliau mengatakan istighfar, yang memperbanyak istighfar. Maka untuk selamat kita perbanyak istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullahal azim. Ini sangat mudah sekali. Makanya jangan sampai kita melalaikan perkara ini. Karena ini perkara yang sangat mudah, bisa kita kerjakan kapan saja. Ya, sedang berjalan, sedang berbaring, duduk, ya, berada di kantor kita, mengendarai kendaraan, kita bisa beristighfar.
Dan jika kita memperbanyak istighfar, maka urusan kita akan dimudahkan, ya. Dosa-dosa kita akan berguguran, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang memperbanyak istighfar dengan kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemudian berikutnya hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang bisa menyebabkan kita selamat di akhirat nanti adalah inayah bil ilmi syar'i. Selalu memperhatikan ilmu syar'i, selalu berusaha mempelajari ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu syar'i adalah nurun li sahibihi, cahaya bagi orang yang mempelajarinya. Yang dengan ilmu ini dia bisa berjalan di tengah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Karena Al-Qur'an ini adalah ruh, yang kehidupan sebenarnya adalah jika kita bisa hidup dengan Al-Qur'an. Adapun orang yang tidak hidup dengan Al-Qur'an sebenarnya dia mati. Mati hatinya. Karena orang yang mati hatinya dialah orang yang mati sebenarnya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, dahulu engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu keimanan, walakin ja'alnahu nura. Namun kami jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya, petunjuk bagimu, yang kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan dengan ilmu seseorang bisa mengetahui yang wajib, mengetahui yang sunnah, mengetahui yang halal, mengetahui yang haram. Karena tidak mungkin seorang bisa melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang diharamkan, mengambil apa yang halal jika dia tidak mempunyai ilmu syar'i. Makanya dulu dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa bertakwa namun dia tidak mengetahui cara bertakwa yang benar. Maka di antara sebab keselamatan seseorang di akhirat nanti adalah selalu memperhatikan masalah ilmu syar'i, selalu berusaha untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita setiap hari, setiap kita selesai salam dari salat fajar, di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kata para ulama, kenapa Nabi memulai dengan ilmu yang bermanfaat? Karena seorang tidak bisa membedakan mana rezeki yang baik, mana rezeki yang halal, mana yang haram, dan mana amalan yang diterima dan amalan yang tidak diterima kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Dan juga setiap hari kita dituntut, kita berusaha untuk menambah ilmu syar'i kita, baik dengan menghadiri kajian atau membaca kitab atau dengan bertanya kepada ahli ilmu. Kita berusaha setiap hari karena doa ini dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, bukan amalan yang ditolak. Kemudian sebab keselamatan berikutnya adalah berusaha untuk berteman dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena as-sahibu sahib, teman itu pasti menarik. Barang siapa yang berteman dengan orang baik, maka dia akan selalu bersamanya dan dia akan mendapatkan kebaikan dari pertemanan tersebut. Sebaliknya, orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang buruk, dia akan selalu bersamanya dan dia akan mendapatkan keburukan dari pertemanan tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su kanafikhil kir wa kahamil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang besi, pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdiyak
wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi, ya, kalau engkau tidak mendapatkan darinya minyak wangi tersebut, minimal engkau mendapatkan bau yang wangi, bau yang harum. Adapun pandai besi, wa nafikhul kir, imma ayyuhriqa thawbak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Adapun teman yang buruk, jika bajumu tidak terkena api, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Dan perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penyesalan, ya. Orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari ketika orang-orang zalim menggigit, ya, kedua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, duhai, seandainya dahulu aku mengambil jalan Rasul, ya, jalan ditempuh oleh para Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku, ya, dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguhnya syaitan tidak pernah menolong manusia. Maka memilih teman yang baik ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang harus kita perhatikan. Anil mar'i la tasal, ya, tentang seorang jangan tanya, ya, siapa dia. Wasal an qarini, tapi tanya siapa temannya. Fa innal qarina bil muqaranati yaqtadi. Karena teman akan mencontoh, ya, teman yang dia dekati. Maka ini perlu untuk kita perhatikan siapa teman bergaul kita, siapa teman dekat kita. Karena kita akan selalu bersamanya, kita akan selalu melaksanakan apa yang dia kerjakan. Kita akan selalu diajak, ya, ke tempat di mana dia pergi. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bahwasanya di zaman kita ini ada teman yang tidak pernah meninggalkan kita siang dan malam, ya, yaitu, ya, HP kita. Inilah teman yang jika dia baik maka atau kita menggunakannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebaliknya jika kita menggunakannya untuk keburukan, maka akan buruk pula, ya, nasib kita di akhirat kelak. Maka ini harus kita perhatikan. Kita harus pandai-pandai menggunakan, ya, teman kita ini, mempergunakan teman kita ini dengan cara yang baik, ya. Kita menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sampai menyebabkan kita, ya, terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang terakhir adalah al-hadar minasyaitan. Kita harus selalu waspada dari gangguan dan godaan syaitan, yang mana syaitan ini telah bersumpah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh, kata syaitan, aku akan mendatangi anak Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, dan kebanyakan tidak akan engkau dapati mereka bersyukur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan sungguh, ya, pengikut syaitan ini sangat banyak sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan ini adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan ini, ya, tentunya sangat berbahaya, karena dia adalah musuh yang tidak kita lihat namun dia melihat kita. Bahkan syaitan berjalan di dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah kita, sehingga tentu sangat berat untuk bisa melawannya, menghadapinya, jauh dari gangguan dan godaannya. Dan syaitan selalu berada di jalan-jalan kita. Inna syaitana qa'idun bi'atruki. Sungguhnya syaitan itu selalu berada di jalan-jalan yang ditempuh oleh Bani Adam. Dan semua jalan
maka di situ ada syaitan. Baik itu jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Di jalan kebaikan syaitan selalu menghalangi kita. Syaitan selalu membuat kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Dan di jalan keburukan syaitan memotivasi kita, ya, mengajak kita untuk bersemangat melakukan keburukan tersebut. Makanya, ya, bahkan ketika kita masuk masjid, kita dianjurkan untuk berlindung diri dari syaitan. Ya. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita masuk ke masjid, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan kekuasaannya yang lama dan wajahnya yang mulia dari syaitan yang terkutuk. Dan ketika kita keluar dari masjid, kita juga dianjurkan, ya, untuk membaca Allahumma a'simni minasyaitan. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan. Setiap kita keluar rumah juga kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca doa tadi setiap keluar rumah, maka dikatakan kepadanya hudita wa wuqita wa kufit wa tanaha anka syaitan. Kamu telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dilindungi, dan syaitan akan lari darimu. Maka kita berusaha untuk menjaga, ya, zikir kita, zikir pagi, zikir petang, zikir masuk rumah, ya, keluar rumah, ya, masuk masjid, keluar masjid, dan segala aktivitas kita agar syaitan sulit untuk menggoda kita. Dan ketahuilah bahwasanya pada hari kiamat nanti orang-orang yang mengikuti ajakan syaitan akan menyesal, ya, karena syaitan pada hari kiamat nanti akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Ya. Di hari kiamat nanti syaitan, ya, ketika diputuskan orang-orang yang masuk surga dan neraka, maka syaitan akan berkhutbah pada hari tersebut dengan mengatakan, Allah mengabarkan, waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan berkhutbah ketika keputusan telah diputuskan, ketika ahli surga telah ditentukan dan ahli neraka telah ditentukan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Kata syaitan, sungguhnya Allah memberi janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga memberi janji kepada kalian, namun aku ingkari janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Sungguhnya tidak ada kemampuan, kekuasaan yang aku miliki kecuali aku hanya mengajak kalian. Namun kalian mengabulkan ajakanku, menerima ajakanku. Fala talumuni, kata syaitan. Maka janganlah kalian menyalahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkanlah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku mengingkari kesyirikan kalian kepada Allah denganku. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih, ya. Inilah yang akan disampaikan kepada syaitan kepada para pengikut-pengikutnya, ya. Bahwasanya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar, dan aku pun berjanji kepada kalian, namun aku mengingkari janjiku, ya. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Maka janganlah salahkan aku dan salahkanlah diri kalian sendiri. Inilah khutbah syaitan pada hari kiamat nanti. Maka, ya, kita harus mengetahui, selalu waspada, ya, setiap hari, setiap saat, karena syaitan tidak pernah tidur, ya. Seandainya syaitan tidur, maka kita bisa istirahat. Namun syaitan tidak pernah tidur dan terus, ya, menggoda manusia. Dan ketahuilah hadirin dan hadirat semua, bahwasanya syaitan mempunyai pengalaman yang sangat lama, ya, dalam menggoda manusia. Mempunyai pengalaman yang beratus-ratus bahkan beribu tahun, ya, sejak Nabi Adam, dan sudah jutaan, ya, bahkan mungkin miliaran orang disesatkan oleh syaitan ini. Maka kita harus selalu berusaha menjaga diri kita waspada dari godaan-godaan syaitan, ya, perangkap-perangkap syaitan, jebakan-jebakan syaitan. Dan kita, ya, tutup kajian kita dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Bakar.
Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan satu doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Dan seandainya kita tidak keluar dari majelis ini kecuali kita hafalkan doa ini dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini adalah suatu keberuntungan yang sangat besar yang kita bawa dari majelis ini, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar untuk membaca doa ya setiap pagi dan setiap petang dan setiap ingin tidur. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini doa yang ada dalam zikir pagi dan petang juga sebelum kita tidur. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang mengetahui yang tidak nampak maupun yang nampak. Inilah tawassul kita kepada Allah atas dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Rabb kulli syai' wa malika. Tuhan, pemilik segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, kendali segala urusan ada di tangannya. Ini semua adalah tawassul yang diucapkan sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ini juga tawassul dengan tauhid. Dan amalan yang terbaik adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung diri dari keburukan hawa nafsuku, ya. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan keburukan syaitan dan ajakannya kepada kesyirikan. Dalam riwayat lain wasyarakihi, wa min syarri syaitani wasyarakihi, dan keburukan syaitan dan jebakan-jebakan syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Dan ini sumber segala keburukan, hawa nafsu kita dan pengaruh-pengaruh syaitan. An aqtarifa ala nafsi su'an, agar aku tidak melakukan keburukan pada diriku sendiri, au ajurrahu ila muslim, atau aku membawa keburukan tersebut kepada muslim yang lain. Ini doa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar untuk dibaca setiap pagi, setiap petang dan ketika ingin tidur. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini adalah doa yang selalu kita baca setiap hari, setiap pagi, setiap petang dan sebelum kita tidur, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu kita, dari syaitan, dari perangkap-perangkap syaitan, dari jebakan-jebakan syaitan, dan dari kita membawa keburukan tersebut kepada diri kita atau kepada muslim yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengambil yang terbaik darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di majelis ini, semoga kita juga dikumpulkan di surganya kelak. Pertanyaan? Nah, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Atau saya yang bertanya? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Atau poin-poinnya saja, poin-poinnya saja. Silakan Pak. Apa yang ditulis? Hah? Bismillah. Ya, silakan. Poin tentang tiga perkara yang memberi keselamatan. Pertama, koma dalam tauhid. Ya. Kedua, melaksanakan amal di sunnah. Ya. Yang ketiga, mengamalkan surah tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan selalu bertakwa. Yang keempat, senantiasa melaksanakan kewajiban
kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu mengingat atau membayangkan bahwa kita akan menjumpai Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang kita rasakan di umur, sehat, berharta. Yang keenam, tidak tertipu dengan amalan yang dikerjakan, ujub, sombong, bangga dengan amalannya, sehingga merasa takut tidak diterima amalan-amalan. Karena semua kita akan menghampiri atau mendekati neraka, maka yang benar dalam keimanan dan ikhlas dan amalnya akan selamat. 7, menjaga lisan, betah tinggal di rumah, dan menangisi dosa-dosa atau penyesalan. Yang ke-8, selalu berdoa, memohon selalu diberi taufik agar selalu di atas tauhid dan sunnah. Yang ke-9, memperbanyak istighfar, memohon ampun. Yang ke-10, selalu berusaha mempelajari ilmu syar'i sebagai cahaya diri menuntun diri dalam kegelapan. Yang ke-11, berteman dengan orang yang soleh. Dan yang terakhir, waspada dari gangguan dan godaan setan. Masya Allah, ada hadiah dari panitia. Ini benar-benar 100 ya, nilainya 100. Pak siapa namanya? Abu Hadid Harbat. Abu Hadid, Masya Allah. Panitia ya. Catatannya tidak ada yang luput satupun. Silahkan. Waduh. Iya, tentunya masjid ya dibangun untuk zikrullah, ya, dibangun untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan ya, kebaikan-kebaikan lainnya. Ya. Adapun ya nobar apalagi sepak bola, yang mana ya secara hukum asal saja yang ada hadiahnya, untuk sepak bola tidak diperbolehkan jika ada hadiah. Ya. Tapi secara olahraga maka tidak masalah ya. Selama juga di situ ditutup aurat, dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya paha ini termasuk aurat. Ya. Kemudian pasti ada iklan yang tidak benar di situ, pasti ada teriakan-teriakan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat banyak jika ya nobar ini dilakukan di masjidnya. Seandainya bukan di masjid saja sudah melanggar, apalagi dilakukan di masjid ya. Maka tentunya sangat tidak pantas ya. Bahkan sahabat Umar ya, pernah berkata kepada dua orang yang mengangkat suaranya di Masjid Nabawi ya. Dia tanya, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Kata orang tersebut, min ahli Taif, dari Taif ya. Kata sahabat Umar, seandainya kalian berdua penduduk Madinah ya, bukan orang jauh, maka kalian berdua akan saya pukul ya. Karena dia mengangkat suara di masjid. Pasti ya ketika nobar pasti mungkin ada celaan, ada teriakan dan yang sebagainya, yang tentunya masjid bukan tempat untuk hal-hal tersebut ya. Jika jual beli saja yang tentunya ya, suaranya tidak sebanyak seperti itu, atau mengumumkan barang yang hilang di masjid dilarang, apalagi sampai mengadakan ya, perkara-perkara nobar tadi, nonton bareng yang di situ banyak pelanggaran. Maka apakah termasuk fitnah akhir zaman? Yang jelas akhir zaman ini banyak sekali fitnah ya. Banyak sekali keburukan yang mungkin diantaranya yang tadi waliyasa'kaba itu ya, untuk tidak ikut-ikutan perkara demikian. Dan juga bagi para pengurus masjid ini harus banyak bertanya dulu kepada ahli ilmu tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum mengadakan kegiatan-kegiatan yang melanggar ya, syariat. Harus bertanya dulu kepada ahli ilmu apakah ada pelanggaran atau tidak. Ada yang lain? Nah, gak usah malu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diriwayatkan bahwa sahabat Umar kalau tidak salah mengatakan bahwa insyaAllah diri sebelum bisa untuk amalan hisab diri itu menghisab diri sendiri kalau perlu setiap hari. Setiap hari kita
sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu kita, ya. Sudahkah kita mengerjakan ya ke pekerjaan kita dengan baik, dengan amanah. Kalau kita seorang pegawai, sudahkah kita masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Kemudian kewajiban kita di pekerjaan kita sebagai pedagang, apakah kita sudah jujur dalam berdagang. Ketika kita berbicara kepada pelanggan, ya, sudahkah kita berkata jujur? Apakah yang kita jual adalah barang yang halal? Ya. Kewajiban kita kepada anak istri, apakah kita sudah menyuruh mereka sholat pada hari itu? Anak-anak kita, istri kita, apakah kita sudah menafkahi dengan baik? Ya. Ini semua setiap hari kita, bahkan setiap apa yang ingin kita lakukan, kita hisab dulu, ya. Kita perhitungkan apakah yang akan kita lakukan adalah kebaikan atau keburukan. Maka setiap hari atau setiap minggu, ya, atau setiap bulan, ya, kita selalu menghisab, ya, bertafakkur, ya, sebelum kita tidur, ya, apakah hari ini kita sudah lebih baik, minggu ini lebih baik, bulan ini lebih baik, apakah masih ada dosa-dosa yang belum bisa kita tinggalkan, apa masih ada kebiasaan buruk yang masih terus kita lakukan, ya. Ini kita hisab diri kita. Dan kita berusaha untuk selalu menjadi lebih baik, ya, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya. Apakah dahulu kita pemarah dan sampai saat ini juga seorang yang pemarah, ya. Apakah dahulu kita orang yang pelit dan sampai sekarang pun masih pelit, ya. Sifat-sifat buruk kita yang ada pada diri kita, kita hisab, ya, kita perhitungkan, kita periksa lagi, kita koreksi. Kalau masih ada berarti kita tidak menjadi lebih baik, ya. Padahal seorang muslim seharusnya setiap hari, karena setiap hari kita mendekat kepada ajal kita, mendekat kepada kuburan kita. Maka kita berusaha untuk setiap, ya, berlalu waktu maka kita semakin baik, semakin siap untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ada orang-orang yang tidak bisa kita tinggalkan, teman kantor kita, ya, atau tetangga-tetangga kita. Ini jelas kita tidak bisa tinggalkan. Kita tetap harus bergaul, bermuamalah dengan mereka, ya, harus bertemu dengan mereka setiap hari. Namun yang dimaksud di sini adalah teman dekat kita, ya, teman khusus kita, ya, orang-orang yang selalu bertemu dengan kita, berangkat kajian dengan kita, ya, atau ada masalah yang kita kadang curhat kepadanya. Ini harus kita pilih orang-orang yang benar-benar soleh, yang kita tahu akidahnya lurus, ya, tidak percaya kepada, ya, dukun-dukun, yang tidak masih, ya, bukan orang yang masih mendatangi dukun atau paranormal, atau masih, ya, tentunya masalah akidahnya yang paling penting yang pertama. Bukan orang yang berdoa kepada selain Allah, bukan orang yang mendatangi kuburan untuk meminta kepada penghuni kuburan tersebut, atau masih, ya, memberikan, ya, sesajen-sesajen kepada pohon-pohon tertentu dan tempat-tempat tertentu, ya, tentu masalah akidahnya yang pertama kita perhatikan. Kemudian apakah dia orang yang menjalankan sunnah, yang menjaga sholatnya, ya, ini yang paling penting. Karena kata Syekh kami di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau pernah mengatakan untuk mengetahui seorang itu baik atau tidak butuh waktu lama, cukup sehari saja. Kalau dia orangnya menjaga sholatnya, ya, bagaimana sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, maghrib, isyanya dia menjaga dengan baik, maka itu ciri orang yang baik. Tapi kalau dia melalaikan, ya, sholatnya, sholat subuhnya terlambat, ya, kepagian, kemudian sholat duhurnya juga, ya, terserah dia mau jam berapa saja, sholat asarnya, ya, ketiduran, maghrib ditunda, ya, isyanya, ya, tidak berjamaah padahal dia laki-laki, tidak ada uzurnya, maka ini ciri orang yang tidak baik, ya. Kemudian dalam masalah amanahnya, ya, masalah berbicaranya, apakah dia orang yang jujur dalam berbicara, ya, apakah dia orang yang dermawan, mudah membantu orang lain, baik akhlaknya, ya, rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri kajian, rajin men-share, ya,
jadwal-jadwal kajian, maka ini ciri-ciri orang yang baik, yang pantas untuk kita jadikan teman dekat kita. Ya. Adapun orang yang memang setiap hari mesti kita bertemu, maka tidak bisa kita hindari. Kita berusaha untuk bergaul dengan baik kepada semua ya orang yang berada di sekitar kita. Dan jika kita tidak menemukan orang yang baik, maka kitalah yang harus menjadi orang baik tersebut. Ya. Kitalah yang kalau kita ternyata tidak menemukan orang yang punya kriteria-kriteria tadi, maka kitalah yang harus berusaha memiliki kriteria tersebut dan menularkan ya, kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang paling penting perhatikan akidahnya, kemudian ibadahnya, kemudian akhlaknya. Ini 3 kriteria yang harus kita perhatikan. Jika 3 ini baik, maka berarti dia adalah orang yang soleh, orang yang baik yang harus ya, kita berusaha untuk dekat dengannya. Ada dari ibu-ibu, mungkin ada tulisan, ada yang biasanya enggak? Ada yang tugasnya bawa pertanyaan atau dikirim ke WA panitia, enggak ada? Silahkan ibu-ibu kalau ada yang ingin tanya, mungkin ada WA-nya panitia, ada enggak? Atau ada anak-anak yang tugasnya bawa pertanyaan dari akhwat? Nah, silahkan Bapak, kesempatan. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ya betul, ini pertanyaan yang bagus ya. Sebagian ulama ketika mensyarah hadis tadi ada yang mengatakan bahwasanya zakat dan haji ini adalah perkara yang tidak semua orang wajib ya. Tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat ya. Hanya orang yang hartanya sampai nisab. Juga haji hanya bagi orang yang mampu. Maka di sini tidak disebutkan dalam hadis tadi. Tapi jika dia seorang yang wajib zakat, kemudian dia orang yang wajib melaksanakan haji, maka tentunya dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban itu juga. Masih ada lagi birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua ya, atau ada jihad wajib umpamanya ya, atau berbuat baik kepada tetangga ya. Ini semua adalah kewajiban-kewajiban seorang muslim yang tentunya, makanya tadi disebutkan bahwasanya yang menjadi penyebab seorang selamat di akhirat nanti adalah menjaga kewajiban-kewajiban. Menjaga kewajiban-kewajiban. Meskipun tadi yang ditanyakan ya hanya masalah sholat atau puasa Ramadan, karena itu sebagian ulama mengatakan mungkin di awal-awal Islam ya, ketika haji belum diwajibkan atau dia tidak termasuk orang yang wajib zakat ya. Tapi jika dia termasuk orang wajib zakat, wajib haji, maka tentunya ya, berarti dia belum melaksanakan kewajiban-kewajiban dia ya. Jadi penyebab seorang selamat di akhirat nanti adalah jika dia selalu menjaga kewajibannya. Dan ini harus kita perhatikan hadirin dan hadirat sekalian ya. Karena ahabbul a'mal ila Allah ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib ya. Jadi perhatikan yang wajib dulu ya. Salat 5 waktu kita ya, puasa Ramadan kita ya, zakat kita, ibadah haji kita, menafkahi anak dan istri ya. Jangan sampai kita bersedekah yang sunnah tapi yang wajib kita
lalaikan, ya. Karena perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang wajib, ya. Jangan sampai ketika kita mendengar bahwasanya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat fajar, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, kita menyangka bahwasanya 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada 2 rakaat salat subuh, ya. Ini tidak benar. Jika 2 rakaat, ya, sebelum salat subuh saja, ya, 2 rakaat sunnah sebelum fajar saja itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat subuhnya, ya, lebih besar lagi keutamaannya, ya. Jadi salat 5 waktu ini sangat besar keutamaannya, ya, melebihi daripada semua salat sunat yang lain, ya. Melebihi dari semua salat sunat yang lain, meskipun itu salat lail, ya, jam 3 malam, ya, 20 rakaat, 21 rakaat, itu salat wajib ini lebih besar pahalanya. Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat fajar ini lebih besar pahalanya. Dan inilah yang harus kita perhatikan, kewajiban-kewajiban, ya. Karena barang siapa yang tersibukkan oleh kewajiban sehingga melupakan yang, atau tidak mampu untuk mengerjakan yang sunnah, fahuwa ma'dzur, ya. Sibuk melakukan yang wajib sehingga tidak sempat melakukan yang sunnah, maka dia orang mendapatkan udzur. Wa man syaghalathu an-nafilatu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Adapun orang yang tersibukkan melaksanakan yang tidak wajib sehingga yang wajib ditinggalkan, itu orang tertipu, ya. Orang yang tertipu. Terkadang dia mungkin bersedekah yang tidak wajib, tapi anak istrinya dilalaikan, ya, nafkahnya. Maka ini tidak benar. Kalau contohnya di Arab sana, ada orang yang semangat memberi makan orang berpuasa di Masjid Nabawi, padahal gaji sopirnya saja terlambat. Nah, ini nggak benar. Karena gaji sopirnya ini wajib dia tunaikan, bayarkan. Adapun memberi makan orang berpuasa ini keutamaan yang besar, tapi sunnah, ya, tidak wajib. Maka jangan sampai kita salah prioritas. Kita harus mengutamakan yang wajib-wajib dulu, baru kemudian yang sunnah, ya. Nafkah wajib dulu, baru sedekah sunnah, ya. Amalan-amalan yang wajib dulu, ya. Salat subuh kita jaga dengan baik, salat duhur, asar, maghrib, isya kita usahakan berjamaah, ya, bagi laki-laki. Tentunya kita juga berusaha untuk melaksanakan yang rawatib, ya, karena rawatib ini adalah penyempurna bagi ibadah-ibadah yang wajib kita, ya. Karena tentunya banyak kekurangan sehingga kita perlu untuk menambal kekurangan-kekurangan wajib ini dengan yang sunnah-sunnah. Tapi jangan sampai kita sibuk sunnah, ya, seperti orang yang bangun tengah malam mungkin jam 2 sampai jam 3, habis itu dia tidur sampai jam 7. Nah, ini orang tertipu, ya. Seandainya dia tidur semalam penuh, ya, hanya bangun salat subuh saja, maka ini lebih baik daripada yang tadi, ya. Lebih baik daripada yang salat semalam penuh tapi tidak salat subuh, ya, pada waktunya. Ini contoh-contoh yang, ya, salah prioritas, ya. Maka yang pertama kita perhatikan adalah yang wajib dulu, ya. Keluarkan yang wajib, baru kemudian kita pikirkan yang sunnah, ya. Amalkan yang wajib, baru kemudian ditambah dengan yang sunnah. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain, tapi anak istri kita sendiri kita lalaikan, ya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, kepada anak istrinya, ya. Dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku, ya. Jadi ukuran kebaikan seorang jika dia baik bagi keluarganya, baik kepada anak istrinya. Adapun orang luar, maka dia hanya bertemu, ya, tidak 24 jam, ya. Jarang-jarang, sekali-kali. Tapi kalau dia baik di rumahnya, berarti dia adalah orang yang baik, ya. Maka jika kita ingin mengetahui apakah kita orang baik atau tidak, apakah kita baik kepada anak istri kita, juga apabila kita ingin mengetahui kadar kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apakah kita selalu menjaga salat kita. Apakah kita cinta kepada Al-Quran? Ini juga ukuran, ya. Kalau kita ingin mengetahui kita ini orang yang dicintai oleh Allah, apakah kita cinta kepada kalamullah, ya. Senang membaca Al-Quran, betah membaca Al-Quran. Kalau tidak, berarti ini perlu kita koreksi, ya. Kalau kita baru satu lembar, baru satu halaman sudah
berat, nah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita dan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan salat kita. Jika kita masih berat untuk melaksanakan salat yang wajib, ya, apalagi yang wajib, ya, kemudian ya, menambah dengan sunnah juga berat, maka ini menunjukkan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla dan kita berusaha untuk mendekat dengan memaksa diri kita, ya, melaksanakan amalan-amalan tadi. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi adalah yang wajib, ya, semua yang wajib. Ya, bukan cuma dia sholat, dia puasa tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya padahal dia orang wajib zakat. Dia tidak berangkat haji, tidak mendaftar padahal dia mampu untuk mendaftar atau berangkat haji meskipun harus dengan ONH plus umpamanya, tapi dia malas, maka ini adalah, ya, yang akan dipertanggungjawabkan bagi dia di akhirat kelak, ya. Bersulit dia jika dia tidak melaksanakan yang wajib. Dari akhir. Dosa apa yang akan mendapatkan siksaan berat, ya, pada hari kiamat? Yang jelas, ya, semua dosa-dosa besar ini jika kita belum bertaubat dari dosa besar tersebut, ya, maka inilah yang akan mempersulit, ya, kita di akhirat nanti, ya. Kezaliman, ya. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut, ya. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wala dinar. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, ya, yaumal qiyamah, orang yang bangkrut pada hari kiamat, man ya'ti bis salatin wa siyamin wa zakatin, dia datang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza, ya. Tapi dia juga datang dengan membawa dosa menghina orang lain, mencela orang lain, memukul orang lain, mengambil harta orang lain, ya. Dia curang, ya, dalam perdagangannya. Dia punya barang yang dia pinjam dia tidak kembalikan, ya. Maka orang inilah orang yang akan bangkrut pada hari kiamat, ya. Karena kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, orang yang dia cela, orang yang dia pukul, orang yang dia ambil hartanya, ya. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan-kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang lain, karena ketika itu tidak ada lagi, ya, uang yang dipakai membayar, ya. Yang dipakai membayar adalah pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala kebaikan-kebaikannya yang lain. Fa in faniyat hasanatu, jika kebaikannya sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang dia zalimi, ya, ukhidha min khatayahum faturiyat alaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi, ya, orang yang dia gibahi, orang yang dia pukul, orang yang dia zalimi, dosa-dosanya dilimpahkan kepada dia, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi ini yang diantara yang disebutkan juga dalam hadis lain disebutkan, yaitu orang yang merugi pada hari kiamat, yaitu orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihama, ya, gunung yang ada di kota Mekah. Tapi mereka adalah orang-orang yang rajin salat malam, rajin berpuasa, tapi idza khalau bi maharimillah intahakuha. Jika mereka bersendirian, tidak ada yang melihat, dia melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang akan merugi pada hari kiamat, ya, orang-orang yang berzalim atau orang-orang yang berbuat dosa dikala sendiri, ya. Makanya di antara penyebab utama seorang selamat di hari kiamat adalah khasyatullah, ya. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, ya. Dan semua dosa besar, ya, kita berusaha untuk menghindarinya, ya. Dan dosa besar adalah semua dosa yang diancam dengan hukuman khusus, ya. Seperti contohnya man ghasyana falaysa minna, siapa yang berbuat curang maka bukan dari golongan kami, ya. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Dosa-dosa besar seperti ini adalah, ya, dosa-dosa yang
harus segera kita bertaubat darinya, menyesal dan berazam untuk tidak mengerjakannya, dan apabila itu berkaitan dengan hak-hak manusia maka kita harus kembalikan. Ya. Inilah ya dosa-dosa besar yang berusaha untuk kita tinggalkan ya, semuanya dan bertaubat dari semua dosa-dosa besar tersebut. Adapun dosa-dosa kecil maka tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa-dosa kecil, dan ini bisa terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, ya, salat 5 waktu, as-salawatul khams, wa ramadan ila ramadan, wal umratu ila al-umrah kaffaratu lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa kecil tidak bisa kita lepas darinya, tapi dengan beristighfar, dengan beramal soleh maka itu bisa terhapuskan. Adapun dosa-dosa besar maka tidak akan diampuni kecuali jika kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan ya, seluruhnya. Sudah masuk waktu adzan. Nah, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.